wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Milati Aska, NPM 174100130. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah Kapita Selekta Bahasa Indonesia dan saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya pahami dari pembahasan awal kuliah sampai terakhir kuliah. Dan saya akan menjelaskan mengenai materi hakikat bahasa. Nah, hakikat bahasa ini terdapat dua sudut pandang. Yang pertama, secara deskriptif, yang kedua, secara preskriptif. Untuk yang secara deskriptif ini, cara pandang berhak secara apa adanya atau sesuai dengan hakikat bahasa asalnya atau alamiah tanpa ada yang diubah dan tidak diubah-ubah. Kemudian, untuk yang secara preskriptif, cara pandang bahasa secara normatif atau standar normatif, yaitu sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah saya menjelaskan mengenai sudut pandang hakikat bahasa, kemudian saya akan menjelaskan mengenai contoh pandang bahasa. Yang pertama ada ragam gaul. Ragam gaul ini bisa terjadi di kelas dengan berdiskusi. Biasanya para anggota yang menggunakan bahasa slang atau bahasa gaul. Bahasa tersebut semakin berkembang tanpa adanya kamus. Terutama anak remaja lah yang sering mengucapkannya. Kemudian untuk memahami cara pandangnya yang secara deskriptif, ini fakta bahasanya menarik. Variasi bahasa adalah anugerah. Terdapat aturan-aturan alamiah berpengaruh pada ragam baku, penumpang ragam baku. Kemudian untuk yang secara preskriptif, dianggap bahasa yang buruk, variasi bahasa membingungkan, tidak menaati aturan-aturan ragam baku, dianggap mengancam ragam baku sebagai perusak bahasa. Kemudian ada pejabat negara. Ini cara berpidato yang biasanya menggunakan bahasa asing dan ketika ia ditanya menggunakan bahasa Inggris, ia mengalami kebingungan. Kemudian cara pandangnya secara deskriptif. Untuk yang secara deskriptif, ini motivasinya harus diteliti. Istilah-istilah yang menggunakan bahasa Inggris, bagaimana pengaruhnya terhadap gramatikal bahasa Indonesia, mendeskripsikan kedudukan bahasa Inggris di Indonesia. Kemudian untuk yang secara preskriptif, bisa dianggap contoh yang buruk, bahasa Inggris dianggap memiliki pedoman dalam bahasa Indonesia, bisa dianggap merusak bahasa Indonesia. Dan untuk di kelas, peserta didik yang belajar bahasa baku, ini terjadi di kelas baik di berbagai jenjang, terutama dari SD, SMP maupun SMA. Terkadang mereka mengalami keliruan dalam membedakan pandangan deskriptif maupun preskriptif. Cara pandangnya secara deskriptif ini, mereka mengalami kesalahan dalam belajar bahasa, dianggap alami, kesalahan dianggap tidak sengaja, kesalahannya berulang-ulang, dan menarik untuk diteliti polanya. Untuk yang secara preskriptif ini, muncul anggapan kalau kesalahan segampang itu seharusnya dilakukan, dianggap tidak memperhatikan pembelajaran secara bersungguh-sungguh, dianggap tidak menariknya ketika terdapat kesalahan. Kemudian ada klaim pretwist. Yang pertama, perubahan bahasa. Ini bahasa pasti berubah secara cepat atau lambat. Kebakuan pasti diperbarui, bahasa hanya dimiliki oleh manusia. Kemudian yang kedua, di sini ada pelajaran bahasa natural. Pelajaran bahasa natural ini seperti siswa yang tidak memperhatikan pelajaran bahasa disebabkan jarak sosial tertentu, adanya kesalahan bagian di proses belajar, dan banyak guru kurang komponen dalam linguistik. Yang ketiga, semua bahasa dianggap sama. Tidak ada bahasa yang lebih baik daripada bahasa yang lain. Ragam bahasa berubah sesuai dengan kebutuhannya.
Kemudian solusi calon pendidik bahasa. Yang pertama, menggali informasi lebih dalam mengenai masalah bahasa yang terjadi. Yang kedua, merawat kognisi supaya dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Dan yang terakhir, tetap memenuhi standar berbahasa dalam mendidik atau menulis ilmiah. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.